baru ke material. Alright. Continue. Let me share my screen. Okay. Screen share. Oops. Okay. So kita mulai dari Jenny ya. Yang paling atas aja nih. Agnes join ya, Agnes? Nggak join ya? Okay. Agnes hari ini izin kok, karena harus nganterin adiknya. Oke. Alright. Kita bahas Jenny. Jadi mana nih, sakit apa nganterin adiknya? Nganterin adiknya, siapa yang bilang sakit? Nah tadi. Kejutan. Nganterin adiknya kok. Oke. Ya, it's okay. Oke, Jenny, yuk. Strategi naikin engagement, interaksi dengan audiens, membalas DM, oke. Cantumin call action tuh pada postnya. Nah, ini ada contohnya. You voting di kolom komentar. Pakai trackpad atau pakai mouse buat kerja. Atau mimin reply komen di post, interaksi di Instagram story. Oke. Gimana nih? Oke, itu udah benar. Buat konten yang relatable dengan audiens supaya engagement naik. Smartphone kamu sering retak, ini solusinya. Tambah tahan pecah dan awet melindungi smartphone kamu. Dan banding ketinggian. Oke, ini berarti kan combine untuk wireless charging. Ini untuk facing ya, jualan facing. Oke. Story flow. Nah, ini beli laptop baru, tapi udah jatuh. Ini pengalaman Mimin sendiri nih. Sebelumnya kita 1 minggu beli laptop baru, tapi udah jatuh aja. Pernah nggak sih kayak gini? Oke, ini udah bagus. Saya Mimin lagi pergi kuliah waktu turun dari mobil, laptop yang ada di laptop lift. Terpaksa dari tangan Mimin, akhirnya laptop jatuh deh. Ujungnya laptop ada yang retak. Pelajaran yang bisa ambil laptop lift atau laptop itu pengaruh banget apa laptop kamu, karena waktu itu laptop sleeve yang pakai tipis dan baterainya kurang. Oke. Nah ini Jenny, kan kamu mau bilang kayak laptop sleeve itu pengaruh banget gitu kan. Nah setelah ada Instagram story yang ketiga ini, ada nggak kayak, kalau aku sih pakainya ini gitu, ada produk laptop sleeve-nya nggak? Ada sih kok sebenarnya. Oh, oke. Tapi nggak ditaruh di sini? Iya kok. Oh, oke. Nanti tambahin ya. Closing ya? Iya, jadi kan ada dari story-story-nya, oke, ternyata tahu mau rekomendasi ini gitu misalnya ya. Terus baru opening baru beli laptop baru, tadi udah baca. Editing. Oke, itu aja sih. By the way, so far udah bagus. Good job, Jenny. Thank you kok. Okay, and then let's moving on to AG ya. Ini AG kayaknya lagi di luar nih, mantap. Quick 1, man, Instagram Sibat by Age. Direct message, DM, oke. Ini bukan sampai jam 10 ya, oke. DM, Instagram story, post informasi terkait Sibat, suasana tempat, oke. Repost, ambience, situations, informasi, oke. Call to action-nya memberi, nah, AG, kalau kamu post kayak gini, kamu tag orangnya nggak? Kan auto ke tag kok. Kalau kita nggak repost mention dia. Oke, good. Nah, jadi ada interaksinya gitu sama audiens kamu, itu bagus. Call to action-nya pada tiap pakai caption dan menyajikan nomor telepon dapat dihubungi. Oke, location. Komunitas mengadakan sarapan untuk sepeda setiap hari Sabtu Minggu. Oke. Rame nggak nih komunitasnya? Ngetekin ke Sibat juga nggak? Lumayan sih kok, kalau yang ngetek tuh setiap hari Sabtu Minggu ada aja sih biasanya. Oke, that's good. Dalam story flow, workloads complicated, love, lack of support system. Workloads complicated, love life.
Complicated love life, lack of support system. Been there, done that. Okay. When it feels like only music and good cocktail help, then I guess you need some alone time. Get yourself to drink that with yourself and listen to dark music. Got me time? Okay. Ini udah bagus kok, Ge. Oh, good. Oke, thank you kok. Terus lanjut lagi, kita ke Nana ya. Oke, Nana. Nana. Strategi untuk naikin engagement house before 5. Balas komen. The order belum datang. Yay, terima kasih ya Kak. Mimin tunggu reviewnya dan semoga suka. Nah, ini kenapa kagak nyambung nih? Reply-nya sama komennya dia kok nggak nyambung? Udah order. Udah order. Terima kasih ya Kak. Mimin tunggu reviewnya, kan belum datang. Jadi aku tunggu reviewnya. Ya, Kalau udah nyampe, nah, itu biasanya pada nge-review tuh. Oke. Nah, kamu bisa kasih pengertian kenapa belum datang. Kayak sabar ya Kak, emang butuh waktu kayak gini. Oh, iya. Emang biasanya Oke. gitu dong. Kalau kamu customer kan kamu juga pengen kenapa nih belum datang gitu. Ya. Terus buat berbagai macam instastory, repost activity of the day, product informations. Oke. Oh, bentar. Ya. Call to action melalui caption. Oke. Ini call to action-nya apa sih? Terus langsung diborong via Shopee, Tokopedia, Bufar, bisa saja untuk kehabisan. Oke. Instastory flow-nya ini apa sih? Kali kok kelihatan ya? Tapi itu bisa kok dia mirror gitu sih? Oh iya. Kok dia mirror nih, kalian bisa keluar rumah. Kalian bisa keluar rumah tanpa memakai jam tangan enggak? Enggak sih. Bisa, nggak bisa. Okay. Ini aku mau baca nih. Selain berfungsi untuk menunjukkan waktu, jam juga bisa diaksesoris tambahan dalam berbagai dan lo. Nah, bisa banget nih menggunakan jam tangan sebagai aksesoris tambahan. Oke. Nah, ini gambarnya kan kayak satu gambar kan, kayak maksudnya satu ibaratnya di sini kan gambarnya yang merah ini lagi, terus gambarnya sama lagi merah sama yang hitam. Terus ada before part-nya logonya gitu kan. Nah, kan di sini kamu ngomongin OTD kan. Alangkah lebih baiknya kalau di story kamu tuh lagi ada modelnya yang pakai. Kalau ada. Kenapa aku pakai foto itu? Karena kebetulan aku baru dapetnya, maksudnya aku baru dikiriminnya itu. Jadi aku baru ada stoknya itu dulu. Soalnya yang lainnya tuh kayak cuma kaos gitu kok. Iya. Maksudnya aku bikinnya itu karena kan tentang jam nih. Iya. Jadi aku nge-share yang jam, yang OTD. Aku baru banget dapet itu kemarin, itu juga yang masih raw, yang belum diedit gitu. Iya, maksudnya kalau kamu ngomongin jam sebagai OTD misalnya, dan kamu bisa kasih gambar kalau orang lagi pakai jam itu, it looks more cooler than Iya, harusnya gitu. Tapi karena kemarin stok fotonya habis dan kebetulan si Before 5 ini baru nge-launching jam tangan yang warna terbaru, dan kemarin baru di foto yang from head to toe yang pakai kaos Before 5, jam tangan Before 5, sepatu Before 5, tapi itu masih raw gitu. Makanya kan ini baru ngumpulin itu hari Rabu ya kok gitu. Oke, ya udah. Ya itu sih paling masukannya aku itu, tapi so far so good. Thank you, Kang. Zainab. Oke, Zainab ini si CI, lagi CI. Ini ada engagement testimoni para CI lovers. Oke. Cuma dapat komen kalian, bisa menjamin Pak menguatkan kalau ini deh. Atas semua komentar baiknya
Ajak orang yang kamu sayang untuk nyobain makan deh. Oke, have a good day. Nah, testimoni captions. Terus ada call to action-nya nggak ya, Zainab? Apa call to action dari posting? Kalau misalkan postingan ini itu, aku call to action-nya aku repostkan kalau di story-nya AJCI ini, terus nanti terus waktu itu aku masukin kata-kata kayak apa nih kira-kira kata menurut kalian tentang AJCI, komen di bawah ya biar bisa tulis lagi kayak gini, bikin konten kayak gini. Iya. Nah, paling yang bisa kamu lakukan, Zainab, adalah ide aku adalah coba deh kayak misalnya kayak gini nih. Kan kamu ada bikin kayak reviewnya orang-orang kan. Terus kamu tuh bilang kayak kalau review kamu mau dibahas juga di Instagram ini, komen di bawah yuk, atau jadi ada trigger orang buat gimana sih kalau mau nge-reviewnya tuh diangkat juga. Jadi ada engagement-nya lagi gitu loh. Ngerti nggak, Zana? Iya, itu sih. Nanti mungkin masukan ke depan juga bisa lakukan kayak gitu. Jadi kan ini kan kamu bahas testimoni which is udah good. Berarti kan orang ketiga itu kan maksudnya omongannya biasanya lebih dipercaya kan. Kayak kamu batas jualan kecap, kamu ngomongin kecap kamu kan ya well pasti enak gitu. Jadi ini selain munculin kayak ini testimoni orang bagus, menarik, dan kalau misalnya orang yang udah cobain mau ikutan testimoni juga, mau diangkat juga, dan bisa ini gitu, dan bisa komen dan kamu tag orangnya, itu kan jadi naikin kedekatan juga kan, jadi kedekatannya naik juga gitu sih. Terus itu masukan dari aku. Terus Instagram story tension ini apa sih, AJCI itu oke. Ini menurut aku terlalu terlalu banyak informasi, Zainab. Jadi kelihatannya messy. Maksudnya kan kamu mau telling story kan, jadi yang depannya tuh nggak usah terlalu banyak informasinya. Soalnya kayak gini kayak benar-benar cuman ya dibilar megang itu, terus ini ada sambal bajak, jadi kayak promosi menu. Jadi bukan sebenarnya sambilan sih kok, maksudnya aku pengen bikin waktu itu bikin question box ini untuk naikin di promosinya sih ini, jadi kayak sambil gitu kok. Oke. Iya. Jadi yang aku minta kan kemarin ada openingnya kan, openingnya apa, habis itu story-nya sama endingnya. Nah kalau gini openingnya jadi terlalu banyak informasi gitu. Iya. Nah kamu bareng Mimin gimana kamu hari ini? Kalau kelihatan hari ini lumayan sibuk banget nih, sibuk pantengin Kak Rizky Bilar. Sibuk pantengin Kak Rizky Bilar. Sibuk pantengin, maksudnya Kak Rizky Bilar kan nggak ada di screen. Kenapa? Maksudnya fotonya doang gitu? Iya. Fotonya aja kok. Garis keras juga ya. Terus waktunya makan siang, selamat makan. Nah ini perlu di work lagi sih, honestly, Zainab, kayak story-nya apa gitu, kayak ada cerita apa. Soalnya kalau kayak gini, jadinya kamu kan minta orang cerita, bukan kamu yang cerita. Paham nggak? Iya, paham. Oke, itu ya. Itu feedback dari aku. Tapi so far oke. Yang lainnya udah bagus. Terus terakhir, last but not least, Ivo, Raja Entertainment, buat konten interaktif. Strategi boost naikin engagement. Buat konten interaktif yang mengajak audiens untuk berpartisipasi. Audiens dapat engage pada konten karena terdapat pilihan untuk audiens berpartisipasi. Jajanan SD paling favorit. Nah, itu kamu tanya mereka ya. Berarti ya kayak jajanan mana nih? Es serut kah? Telur gulung sih enak banget. Milidi, gulali, es goyang. Oke. Terus dia komen-komen gitu kan. Iya, Pak. Ya, interaksinya. Terus melakukan interaksi dengan audiens, reply komen itu, oke. Audiens masih dekat, perhatikan melalui reply komen. Lalu Instagram story dapat interaktif secara lebih oke. Nah, opening kalimat
Membuka target audience terhadap konten yang ini audiens apa sih? Aware. Maksudnya Oh, aware. maaf kok itu tipe maksudnya aware. Aware Heeh. terhadap konten yang dibahas. Pula semuanya selamat hari Jumat. Mana nih pasukan kawal sampai awal. Hadir Min. Lalu oke. Lalu Min mau tanya dong ke kalian soal kenapa sih kalian suka. Oke. Dia memberikan informasi terkait. Oh oke. Oke, ini kamu mereka kamu pakai ininya, terus kamu pakai ininya juga, pakai chat box juga, question box. Kamu ini juga kayak alasan-alasannya. Asal tak jadi bintang tamu nanti ada tanya jawab gitu kan. Oke, ya ini udah bagus. Terus lakukan interaksi dengan audiens and call to actions. Melalui caption mengajak audiens untuk melakukan action untuk like, comment, subscribe. Ini apa sih? Story, repost, postingan. Iya, jadi kan aku nyesuaiin di PPT-nya kan kayak ada buat nge-repost story gitu kan kok. Jadi kayak itu kan nge-repost giveaway gitu. Jadi kayak orang tuh kalau di repost itu biasanya banyak yang masuk kayak pengen juga ya semoga giveaway berikutnya menang kayak gitu. Jadi banyak DM yang masuk juga gitu loh. Oke. Paham. Oke, good. Ya, Ipo. Oke, makasih kok. Alright, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya ya. Kita masuk ke materi. Waiting, bentar. Oke, kita masuk ke materi week kedua, month keempat. Jadi nanti kalau misalnya mau nanya, boleh ya, langsung ditanya aja, langsung potongnya nggak apa-apa. Oke, siapin catatannya semuanya, and then let's ready to learn. Pertanyaan besar yang mau dijawab, as usual, kita selalu ada fokus ke satu pertanyaan besar, yaitu gimana cara baca Instagram Analytics ya, gimana kita kelola Instagram Analytics kita gitu. Nah, Instagram Analytics itu nanti kita bahas itu. Last week review dulu, minggu lalu kita belajar tentang kenapa audience engage, terus strategi kita nge-boosting engagement juga, call to action, Instagram story, dan hashtag. Kita belajar lalu course outline hari ini adalah kita mau bahas Instagram Analytics, metrik perhitungannya gimana, waktu post yang baik, dan juga metrik yang baik itu seperti apa sih yang kita dapat dari Instagram Analytics kita. Nah, dengan kita belajaran ini, harusnya kita bisa kelola datanya lebih baik, bisa menentukan keputusan nanti kita mau posting konten seperti apa. Alright, and Instagram Analytics. Jadi Instagram Analytics adalah data ya. Jadi yang di sini ya kayak data followersnya, gendernya ya, age range-nya, lokasinya di mana gitu. Ini semuanya data nih. Tapi seperti semua data yang ada, data menjadi nggak berarti kalau ada yang tahu kalau apa? Data jadi nggak berarti kalau Dapat KFC kok, seperti food. Yang ini enggak. yang ini gampang soalnya. Data menjadi nggak berarti kalau Gak dianalisa. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca, nggak bisa dianalisa, tidak tahu cara bacanya benar, dan tidak ngerti kesimpulan apa yang mau diambil. Jadi ya kalau cuman jadi data doang, raw data doang. Gitu. Terus gimana sih cara cek IG Analytics? Ada yang tahu? Gimana? Profile di insight. Oke, good one. Jadi 3 garis, terus pilih insight ini ya. Pilih insight. Nah, ada komponen apa aja yang ada di IG Analytics, IG Insights.
di IG Insights itu ada pertama home dulu nih. Home itu ada insight overview-nya. Kayak account reach, content interactions, itu kan bisa, terus your audience, bisa dipencet tuh. Habis itu ada content interactions. Content interactions itu ya berapa gitu posting tiap postingan gitu ya. Terus ini bisa diganti ya, last 7 days atau last 30 days. Jadi 1 minggu ke belakang atau 30 hari ke belakang. Nah, ini yang aku screenshot tuh last 7 days semua. Account reach-nya, terus followers and non-followers-nya gitu ya. Jadi komponennya itu ada home, content interactions, reach, sama audience. Audience demografi kita kayak gimana gitu. Overall-nya kita pertumbuhannya seperti apa sih. Dan ini aku baru last 7 days. Jadi ini bisa diganti last 2 days juga. Nah, dari data-data ini ya, sebenarnya kalian tuh harus analisa. Kayak social media spesialis tuh harus bisa analisa data insight-nya. Kalau enggak, kalian cuma jadi posting doang, tapi nggak tahu sebenarnya how you perform, how well you perform, gitu. Nah, dari semua yang perlu dilihat di IG Insight, mana metrik yang penting? Ada yang tahu? Impression sama reach, enggak ya? Oke, that one. Lagi? Post interaction ya kok. Post interactions itu sebenarnya lebih ke engagement sih, Oke, jadi CTR sama follow rate sama engagement rate. Jadi post interactions itu kan seberapa banyak sih orang engage. Jadi 3 itu ya guys, 3 itu yang perlu diperhatiin. Jadi reach sama impressions, CTR sama follow rate, dan engagement rate. Itu yang perlu dilihat dari IG Insights. Yang kita harus tahu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nanya engagement rate dari akun yang lu pegang itu seperti apa gitu. Nah, itu jadi kamu bisa jawab. Nah, apa bedanya reach dan impressions? Apa bedanya reach dan impressions? Ini gampang banget. Ayo. Aku boleh kok. Nia. Itu tadi Nia yang ngomong ya? Iya, boleh. Reach itu berapa kali iklan kita dilihat. Impression itu berapa banyak iklan kita muncul. Reach itu berapa kali iklan kita dilihat. Impression itu berapa kali iklan kita muncul. Jadi yang kalau muncul itu bisa dilihat sama 2 orang. Muncul itu bisa dilihat sama 2 orang. Kalau yang dilihat cuma sama 1 orang. Gimana sih? Jadi kalau reach itu berapa banyak iklan kita di scroll, iya kan? Oke. Impression berapa kali orang ngelihat iklan, ngeklik ngelihat itu loh konten kita gitu kok. Salah ya? Oke. Kalau reach itu dilihat 1 orang apa bisa 2 orang? Maksudnya reach itu berapa? Tadi dilihat sama, berarti reach itu 1 orang dong hitungannya, benar nggak? Kamu maksudnya kayak gitu bukan? Reach kalau 1 orang berarti 1 reach. Kalau reach itu 1 user, kalau impression itu berapa kali user lihat. Oke. Udah, ini cepet-cepetan yuk, red lock deh. Cepet-cepetan yuk. Ini udah langsung tune in semua tuh. Nana yang lagi makan juga langsung tune in tuh. Yuk. Oh, maafin kok aku lapar banget, aku dari pagi belum makan. Jangan dong, Mas.
langsung hitung ya. Ini berapa reach, berapa impression ya. Ini berapa reach, berapa impression. Yang benar langsung aku nanti aku pesenin Red Dog. Yang open itu dulu terus sebutin nama. Misalnya Nana atau Jenny atau Age atau Age kok, Age. Coba ya. Oke, berapa Age? Coba ya kok. Boleh. 3 reach. Oke. 3 reach, 7 impression. Congratulations. Oke, nanti aku beliin. Ya, 3 reach, 7 impressions ya. Terus CTR atau follow rate ya. CTR dan follow rate ini reach-nya itu baru ke profile visit. Jadi orang yang di reach sama konten kita, yang ngelihat konten kita, itu kepoin profile visit nih. Profile visit ke profile kita gitu ya, yang di Instagram. And then follow. Jadi dari dia reach to profile visit, follow. Jadi sistemnya itu seperti itu ya. Misalnya dia lihat konten kita di explore. Terus dia mulai kepo-kepo nih sama Instagram kita gitu ya. Terus karena konten kita bagus, dia jadi follow. Itu flow-nya selalu seperti itu. Nah, di sini CTR itu, click through rate adalah, ini rumusnya seperti ini. Profile visit itu sama profile visit dibagi reach dikali 100% reach-nya. Itu CTR ya. Jadi profile visit ini dibagi sama reach dikali 100%, itu dapat click through rate. Seberapa banyak sih orang yang jadi profile visit gitu, yang ngeklik konten kita dan profile visit. Follow rate, meanwhile follow rate adalah orang yang follow dari yang profile visit. Follow dibagi profile visit dikali 100%. Ya. Nah, kalau misalnya, itu rumusnya kan, kalau angkanya gimana? Angkanya itu, kita langsung aja ya ke angka. Reach misalnya 1.000 orang. Profile visitnya 30 orang. Follow-nya ada 15 orang. Ya. Follow-nya 15 orang. Jadi berarti CTR-nya itu kan 30 dibagi 1.000 dikali 100 kan. Berarti CTR-nya adalah 3% dan follow rate-nya adalah 15 dibagi sama profile visit 30 dikali 100%, jadi 50% follow rate-nya. Oke. Nah, itu boleh. Kalau yang udah nih, kalau yang baru profile visit-nya tuh nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngitung CTR and follow rate. Gitu. Atau jomplang gitu loh, kok kayak misalnya reach-nya tuh bisa sampai ratusan. Terus yang profile visit-nya paling cuma 3, cuma 5 gitu. Nanti hasilnya 0, gitu kok. Itu nggak apa-apa. Reach-nya gimana? Reach-nya itu ratusan, tapi profile visitnya kecil banget. Profile visitnya kadang kayak cuma 3, 5 atau nggak ada sama sekali. Mana cek ya? Soalnya aku sering banget kayak gitu. Nih aku cek yang before 5. Nih kayak reach aku ada nih yang kalau postingan terakhir reach aku itu 907. Profile visitnya cuma 30 gitu. Terus kadang ada juga yang reach-nya itu bisa sampai 850 tapi profile visitnya Itu cuma kamu udah 13 atau kayak gini. Kamu udah ubah ke 30 days belum? Kamu udah ubah ke 30 days belum dari insight-nya? 30 days. Iya. Kamu buka 30 days, terus buka yang account reach. Account reach-nya ya, 30 days. Nah, itu kan ada impressions, ada profile visit kan. Ada reach, ada profile visit kan.
Nah, di sini sih kalau aku account reach-nya 2090. Profile visit-nya 336. Berarti berapa tuh? 36 bagi 290. Oh, yang ribuan-ribuan ini ya? Iya dong, 16% CTR aku. Yang kan Oh, begitu itu kamu jadi buka nih, hitungnya bukan dari bukan dari apa? Bukan kan dari post. Coba deh kalian buka. yang last 30 days. Iya, kalian buka insight ya. Habis itu Kan ada nih insight. insight, ada insight overview, terus account reach. Klik yang account reach, oke? Klik yang account reach. Ada berapa ratus nih angka yang kamu ubah dulu ke last 30 days. Last 30 days. Udah. Ada berapa kan? Berapa ribu kan? Account reach. Ya. Ya kan? Itu account reach kamu. Itu reach kamu ya. Habis itu kamu scroll ke bawah, ada profile visit. Nah, di gue kagak nih. Di aku kagak ada. Kamu udah bisnis ini belum? Bisnis profile belum? Udah. Nih aku screen record ya. Aku kirim ke WhatsApp-nya aku kok. Oke. Adalah 30 days, terus yang lain ada nggak? Ada kok. Ada kan? Ada. Oh my god. Coba, wait. Ada website tabs, ada profile visit, impressions. Nah, biasanya impression pasti lebih besar dari account reach. Profile visit pasti lebih rendah. Tapi aku aja udah nggak terlalu main di Instagram, kayak account reach-nya masih oke. Oke. Sorry for ini kalau bentar. Kamu klik account reach. Udah ada account reach, profile visit. Bisa nggak ada ya? Itu kamu udah ganti last 30 days? Ya. Oke. Nggak ngerti sih. Nah, nanti coba aku cari tahu deh. Oke. Thank you. Oke. Jadi kalau yang lain ada, coba ya nanti hitung CTR-nya. Ada hitung follow rate-nya juga. Oke. Terus engagement rate. Apa itu engagement rate dan gimana cara ceknya? Ada yang tahu? Like, comment, plus share dibagi jumlah followersnya kok. Ya, itu rumusnya. Well, nice try. Jadi engagement rate-nya itu bisa ceknya dari www.igblade.com. Kamu bisa masukin username kamu. Nanti kamu di situ bisa lihat engagement rate kamu berapa. Nah, ini aku ambil dari waktu aku main Instagram sih, waktu aku produce Instagram. Tapi sekarang aku udah nggak terlalu produce, jadi aku nggak engagement rate aku jatuh banget sih. Jadi ini nah di sini dia ada apa similar accounts gitu. Biasanya berapa engagement rate kayak gitu ya. Jadi kamu ada perbandingan account-nya kamu dibanding account yang lain tuh kira-kira how well you're doing gitu loh. Oke. Terus rumus hitung engagement rate per post tadi udah bilang love, comment, share dibagi sama jumlah followers. Jadi berapa sih jumlah followersnya gitu. Terus per postnya itu dihitung 24 jam ya guys. Jadi kalau bisa setelah 24 jam baru kan datanya baru lengkap tuh setelah 24 jam. Baru kamu hitung love, comment, share-nya. Jadi kira-kira rata-rata itu berapa persen sih engagement kamu per post? Kalau lebih dari 24 jam nggak perlu nggak kok?
ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih setelah 24 jam. Kalau sebelum 24 jam, reach-nya belum maksimal. Gitu ya. Oke? Oke? Oke, Sejauh ini ada yang mau nanya? Atau udah cukup jelas semua? jelas kok. Oke. Gimana sih cek waktu post terbaik? Nah, itu kan ada ya di Insight juga sebenarnya, di bagian followers. Nah, di Insight bagian follow, kalau kalian buka, kalian lagi buka Instagram Insight, kalian bisa cek dari your audience atau followers itu kan ada keluar tuh berapa followersnya, kamu ubah aja ke last 30 days juga. Selalu based on data last 30 days, jadi kayak kita mau fokus di ya 1 bulan lah ya. Nah, itu kamu bisa lihat top location-nya, age range-nya, dan gendernya gimana, sama most active times. Nih, most active times itu atau waktu paling aktif, itu kamu bisa bagi hours and days. Nah, kamu cek aja days-nya dulu, mana yang days paling tebel, yang warnanya paling pekat, itu yang berarti paling banyak buat followers-nya engage di sana, aktifnya di sana. Habis itu, habis dari kamu udah tahu nih, oke, misalnya hari Minggu ternyata paling banyak. Nah, kamu cek di hours-nya. Di hours-nya itu atau jamnya, kamu cek, kamu ubah dulu ke hari Minggu. Dia paling banyak di mana sih? Jam 6 kah? Atau jam 9 kah? Kayak gitu ya. Nah, in this case berarti kalau di gambar ini fokusnya di sini dia harusnya fokus di hari Minggu atau Sabtu karena tebel. Terus di sini jam 9 malam nih, karena jam 9 malam paling tinggi. Oke. Itu dari cek buat waktu post terbaik ya. Jadi kalau bisa, ya. Kalau misalnya jamnya rata semua, gimana? Ya udah post aja kayak jam, ya maksudnya yang menurut kamu orang aktif di Instagram. Soalnya kan datanya nggak ada, Berarti, ya berarti kalau misalnya itunya rata semua, berarti kita mikir aja kali ya, nih orang kira-kira main Instagram jam-jam gabut jam berapa ya, gitu ya? Iya, ya mungkin kayak jam 4 sore atau jam 6 gitu. Karena menambahin itu bisa diklik ada angka-angkanya, jadi lu bisa lihat walaupun itu rata, ada angkanya yang paling banyak gitu loh. Oh ya, thank you Evo. Benar. Jadi, kok aku boleh nanya nggak kok? Boleh dong. Nah, untuk dari jam ini kan misalkan udah ditentuin sama Instagram jam waktu terbanyak audiens kita paling banyak pakainya di jam berapa nih? Nah, terus menuju kepada pembahasan yang minggu lalu tentang algoritma ini, sekarang kan algoritma Instagram udah cakap-cakap nih. Kira-kira Suara kamu putus gimana Zainab? Ulangin lagi tolong. Jadi Instagram lagi nentuin waktu terbanyak yang digunain oleh audiens. Merujuk kepada pembahasan aku minggu lalu ya, kata algoritma yang Instagram yang udah saya acak-acakan gitu, mendingan kita tetap ngikutin si waktu terbaik ini atau gimana kok? Karena kan algoritma sekarang kan misalkan kita jam 9 post itu waktu terbaiknya, tiba-tiba muncul di feeds-nya itu bisa jam 6 pagi atau jam berapa gitu. Paham. Yes. Menurut aku tetap ikutin di Instagramnya. Kenapa? Tetap ikutin waktu terbaik ini karena followers kamu itu lagi aktif-aktifnya. Followers yang ibaratnya engage sama kamu, udah sering engage sama kamu, dia tuh biasanya aktifnya di jam segini juga. Jadi kayak semakin banyak orang yang lagi aktif di situ, berarti pertama semakin banyak yang akan komen, semakin banyak yang akan like. Kalau di jam-jam awal konten kamu itu di like sama banyak orang, di komen sama banyak orang, atau di save atau di share sama banyak orang, itu akan memudahkan Instagram buat pick up konten kamu buat disebarin ke lebih banyak followers kamu juga. Jadi kalau dari aku, yes, Instagram nggak based on timeline, tapi tetap ikutin seberapa waktu jam aktifnya itu yang mana sih. Ikutin supaya konten kamu itu waktu di post itu banyak yang engage di jam-jam awal. Gitu ya, Zainab ya. Paham nggak? Paham kok. Paham ya. Oke, itu waktu post. Lanjut lagi metrik. Metrik yang baik itu gimana sih kalau kamu udah tahu performa akun kamu tuh udah baik gitu ya? Kayak gimana caranya supaya tahu ya akun kamu you're doing well.
itu pertama reach, profile visit, follower meningkat tiap bulan. Makanya penting banget buat didatain. Kayak profile visitnya, reach-nya itu seberapa bulan ini. Bulan berikutnya itu berapa. Followersnya juga. Peningkatan followersnya seperti apa sih? Naik terus nggak? Apa jangan-jangan malah turun terus gitu. Engagement itu, ini balik lagi cek ke IG Blade. Karena kalau udah di atas 5% itu udah bagus banget sebenarnya. CTR itu di atas 10%. Itu kayak yang tadi aku bilang, CTR di atas 10%. Follow rate itu kalau bisa di atas 25%. Dan engagement rate di atas 5%. Ya. Jadi kan sekarang ini I bet you guys belum tahu angka-angka ini. Dan makanya PR-nya adalah cari tahu reach-nya berapa, impression-nya berapa, profile visit-nya last 30 days ya, semua last 30 days. Habis itu kalian hitung CTR-nya, follow rate-nya, engagement rate-nya untuk setiap akun yang mau pegang. Alright, harusnya it makes more sense. Jadi kalian tahu how to improve and what things need to improve. Gitu. Baca datanya, datanya dibaca. Oke, bisa pakai tools analysa.io ini, ya, ini juga bisa. Coba nanti pelajarin juga. Thank you, Bro Tian ya, itu tadi udah masuk. Oke, berikutnya setelah kita tahu nih angka-angkanya, kita bisa indikasi mana sih angka buruknya, terus gimana kita cara memperbaikinya juga. Oke, dari aku itu aja. Anyone want to ask anything? Ada? Nggak ada kok. Aku nggak kok. Ada. Oke, kalau gitu dari aku juga udah sih. Kalau nggak ada, let us end this class. So hopefully this material bisa useful buat your growth juga di career dan pekerjaan. And I think that's about it for me juga. Oke, thank you everybody yang udah tuning in. Thank you semua yang udah belajar juga. Thank you, Kok. Thank you, Kok. Oke, Terima kasih, Kak. see you guys. Bye.